Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nursiwi Nugraheni, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian jurnal, dan tidak lupa teman-teman semuanya. Perkenankan di sini saya Meli Aurelia Sagita dan rekan saya Leli Anggraini BR Tarigan ingin memaparkan materi mengenai penulisan judul artikel layak publish. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan didiskusikan baik secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud di sini dengan audiens khusus antara lain seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan ilmuwan. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di slide berikutnya ada jenis-jenis artikel jurnal ilmiah. Yang pertama ada artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk membuka wacana, diskusi, dan kemungkinan adanya penelitian baru, sekaligus untuk mengetahui apakah teori-teori atau pandangan-pandangan yang terkait dengan masalah yang diteliti layak untuk tetap diikuti atau harus ditinjau kembali. Nah, selanjutnya ada artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian atau sering juga disebut dengan artikel tinjauan biasanya merupakan artikel ilmiah yang disusun berdasarkan telaah pustaka atau kajian teori. Nah, artikel ini mempunyai beberapa macam. Yang pertama ada suatu model, yang kedua mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, yang ketiga menilai suatu produk, dan yang keempat berisi telaah teori, yang kelima konsep, dan yang keenam prinsip. Nah, selanjutnya ada tinjauan buku atau sering disebut dengan telaah buku. Ini merupakan referensi buku, analitik, dan kritis, atau sebuah buku yang baru diterbitkan 1-3 tahun. Yang selanjutnya ada obituari. Ini merupakan artikel yang mengulas berita kematian seseorang tokoh ilmuwan yang disertai biografi singkat. Tujuan pemuatan obituari ini adalah untuk memberikan penghormatan kepada seorang ilmuwan yang bersangkutan atas jasa-jasa semasa hidupnya di dalam pengembangan bidang ilmu yang ditekuninya. Selanjutnya ada laporan kasus, ceramah, dan editorial. Nah, di slide ketiga bisa kita lihat pengertian judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cerminan dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian dan andalkannya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat atau artikel, disebut juga miniatur isi bahasa. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat, dan menarik. Judul artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata. Nah, tetapi cukup menggambarkan isi bahasa. Judul adalah nama yang dipakai untuk artikel, buku, bab yang ada di dalam buku, berita, dan lain-lain. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat ada fungsi judul. Nah, yang pertama yaitu menarik perhatian pembaca. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, judul memberikan efek yang sangat signifikan dalam hal mendatangkan pengunjung ataupun pembaca. Para penyedia jasa penulis artikel bahkan lebih fokus ke judul ketimbang isi dari sebuah artikel. Judul memang berperan penting dalam meningkatkan jumlah pengunjung.
Nah, judul sebuah artikel harus menarik dan membuat rasa penasaran, tetapi tidak boleh lebay atau terlalu membesar-besarkan, akan justru menimbulkan kekecewaan. Yang kedua, ada menggambarkan isi artikel. Judul berperan memfokuskan sebuah bahasa sehingga dapat menjadikan sebuah stimulus rangsangan bagi pembaca. Jadi, judul mampu memberikan gambaran tentang informasi yang mungkin saja sesuai dengan hal yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, memudahkan pencarian informasi. Ini judul akan memudahkan mesin pencari dalam mengidentifikasi isi artikel yang sesuai dengan kata kunci yang ditulis oleh pencari informasi. Yang keempat, bagian yang pertama kali dilihat. Judul sebuah artikel apabila dianalogikan sebagai bagian tubuh wanita adalah wajah. Seseorang laki-laki itu akan memiliki rasa tertarik dan penasaran pada saat melihat wajah seorang wanita. Setelah merasa penasaran yang dimiliki, tentu aja ada langkah berikutnya. Akan dilakukan dan mencoba mengenai lebih jauh mengenai apa yang dia lihat. Nah, selanjutnya ada pemadatan isi artikel. Judul bisa diartikan sebagai pemadatan isi dari sebuah artikel. Ini dikarenakan artikel yang isinya banyak biasanya dituliskan ke dalam beberapa kata-kata, sehingga sudah terangkum semuanya ke dalam kalimat pemicu. Nah, selanjutnya ada bagian awal dalam artikel. Nah, jadi fungsi judul dalam artikel sebenarnya sudah sangat jelas ya, yaitu sebagai bagian awal dari sebuah artikel. Judul akan ditulis di bagian teratas artikel dan biasanya menggunakan huruf dengan tebal dan biasanya di garis bawah atau di blok. Nah, selanjutnya ada memudahkan dalam pencarian. Fungsi judul pembaca jadi lebih mudah untuk melakukan pencari berita-berita yang diinginkan, dan mungkin Anda tidak bisa membayangkan apabila semua artikel atau berita tidak memiliki judul. Nah, selanjutnya ada menggambarkan topik artikel. Fungsi judul yang terakhir ialah menggambarkan topik dalam artikel. Hal ini mengartikan bahwa macam-macam artikel atau berita akan lebih digolongkan pada kategori-kategori tertentu. Nah, selanjutnya kita lihat di slide berikutnya ada syarat-syarat judul dalam pembuatannya. Yang pertama, relevan. Judul harus mempunyai pertalian dengan temannya atau beberapa bagian yang penting dari tema tersebut. Judul harus dapat menimbulkan keinginan tahuan pembaca terhadap isi buku atau karangan. Yang kedua, harus membentuk frasa singkat dan padat dan tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang. Nah, selanjutnya, asli. Jangan menggunakan judul yang sudah pernah ada. Bila terpaksa, dapat direncanakan melalui sinominya menarik perhatian. Yang selanjutnya ada menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Selanjutnya, tanpa ada singkatan atau akronim. Awalan kata harus kapital kecuali preposisi atau konjungsi. Nah, tanpa tanda baca akhir judul karangan. Prokatif, yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca mengenai isi artikel. Nah, selanjutnya ada judul. Harus menggambarkan secara sederhana masalah yang akan diteliti. Nah, judul harus memiliki independen, variabel bebas, dan variabel terikat. Judul yang dirumuskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Meli sendiri. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu judul artikel.
Yang pertama, judul harus menimbulkan rasa ingin tahu kepada orang lain untuk membaca tulisan kita atau bersifat provokatif. Yang kedua, judul tidak mempergunakan kalimat yang terlalu panjang. Dalam artian, judul haruslah jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Apabila judul kita terlalu panjang, maka alternatifnya bisa menggunakan dengan sub-sub judul. Yang ketiga, judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frase benda, bukan dalam bentuk kalimat. Yang terakhir, perlu diperhatikan dalam penggunaan gaya bahasa yang baik dan benar. Untuk selanjutnya adalah sistematika penulisan judul. Sistematika penulisan judul berkaitan dengan sistematika penjenjangan atau peringkat judul dan sub-sub judul dengan menggunakan jenis-jenis ukuran yang berbeda. Secara umum, sistematika penulisan artikel untuk jurnal ilmiah apabila terdiri dari 4 jenjang dapat dituliskan sebagai berikut. Jenjang pertama untuk judul bab, ditulis dengan huruf bold kapital, diletakkan di tengah. Jenjang kedua untuk subjudul pertama, ditulis dengan huruf bold kapital di pinggir. Jenjang ketiga untuk subjudul 2, ditulis dengan huruf bold tidak kapital di pinggir. Dan jenjang keempat untuk subjudul 3, ditulis dengan huruf bold italik di pinggir. Dalam membuat artikel, hendaknya harus memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, pilihlah kata-kata yang langsung menawarkan jawaban atau setidaknya menyinggung masalah yang di masa lalu belum terjawab dan masih menimbulkan kontroversi. Yang kedua, informasi yang layak diberitakan atau new values. New value artikel ilmiah adalah informasi baru tentang suatu topik penting atau yang sedang hangat dibicarakan oleh media. Yang ketiga, judul sebaiknya tidak lebih dari 12 kata jika ditulis dalam bahasa Indonesia dan 10 kata jika ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian ada hal yang harus dihindari dalam pembuatan judul. Yang pertama, hindari menggunakan kata aktif intransitif. Secara singkat, pengertian kata aktif intransitif adalah kata yang subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Kata ini adalah jenis kata aktif yang tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Hal ini karena keberadaan objek dalam kata ini tidak dipergunakan. Jadi, tidak perlu memasukkan kalimat aktif intransitif ini ke dalam judul kita, karena kalimat ini tidak akan disukai oleh Google jika kita memasukkannya ke dalam judul. Yang kedua, hindari menggunakan kata partikel. Kata partikel adalah salah satu jenis kata yang tidak disarankan untuk ditempatkan di dalam judul. Hal ini karena kata partikel merupakan jenis kata yang tidak terhubung pada perubahan bentuk. Kata ini hanya berfungsi menampilkan unsur yang diinginkan. Kemudian adalah contoh penulisan judul. Untuk penulisan judul dan subjudul diatur dengan level atau tingkatan sebagai berikut. Level 1, semua kapital, bold, margin tengah, Arial ukuran 14, contoh penulisan judul artikel. Level 2, semua kapital, bold, rapat kiri, Arial ukuran 12, contoh penulisan subjudul, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Level ketiga, hanya huruf awal yang kapital, bold, rapat kiri, Arial ukuran 12, contoh penulisan subjudul, penulisan gambar, dan tabel. Level 4, hanya huruf
awal yang kapital, italik, rapat kiri, Arial ukuran 12, contoh penulisan subjudul untuk tabel. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai cara pembuatan judul yang layak publish. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.